Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faizatul Fauziah. Sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan Kabupaten Sleman akan menyampaikan terkait pengumuman keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Agar kita semua dapat bersama-sama mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan secara tatap muka dengan aman dan juga nyaman, dengan protokol kesehatan tentunya. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan, terutama karena saat ini karena pada masa pandemi ini sekolah harus ditutup karena untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus COVID-19 di kalangan pelajar, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Sebelumnya saya akan mengulas beberapa aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan selama ini, kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik, baik dari peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan, diantaranya ya tidak jauh-jauh lah ya dari ketersediaan kuota internet. Karena kita semua tahu bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini ekonomi menurun, tapi kebutuhan semakin meningkat. Kuota internet semakin banyak digunakan. Kemudian ya kebutuhan-kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan internet, ya paket data akan pasti lebih boros seperti itu. Selain itu, jaringan pun tidak selalu baik. Terkadang tersendat atau apa. Banyak sekali peserta didik maupun pendidik yang mengalami gangguan pada saat pelaksanaan pembelajaran, baik itu Zoom meeting atau dengan lainnya. Terkadang video terjeda atau terputus-putus atau mungkin bahkan tidak bisa mengaksesnya. Selain itu, pada masa-masa sekolah, peserta didik atau pelajar itu lebih senang berdiskusi dengan temannya dan lebih membekas ketika mereka tutor sebaya, belajar bersama, berdiskusi. Oleh karenanya, pada masa pandemi COVID-19 ini mereka sedikit terganggu karena mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung, bermusyawarah, berdiskusi dengan teman-temannya, sehingga mungkin sedikit yang bisa mereka serap karena medianya pun berkurang seperti itu. Selain peserta didik dan juga pendidik, ada juga keluhan dari orang tua siswa. Nah, bagaimana ini? Kan masih banyak nih dari kalangan TK ataupun sekolah dasar yang masih dalam pembelajaran itu masih didampingi oleh orang tua. Orang tua pun merasa kesulitan dalam membagi waktu antara melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, memasak dan lain sebagainya, dan juga mendampingi anak saat sekolah atau mendampingi anak dalam melaksanakan tugas sekolahnya. Banyak juga orang tua siswa yang mengeluh karena sulitnya materi saat ini dibanding mereka pada saat sekolah dahulu seperti itu. Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Oleh karenanya banyak sekali masyarakat baik dari pendidik, peserta didik maupun orang tua atau tenaga pendidik yang menginginkan terjadinya pembelajaran tatap muka. Sudah pasti semuanya ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka di sini. Agar apa? Agar kita dapat belajar secara langsung, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman, sudah rindu dengan ruang kelas, mungkin sudah rindu dengan sekolah, sudah rindu dengan bapak ibu guru pastinya kan. Selain itu, mereka juga sudah mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya mereka sudah mempersiapkan alat tulis untuk pembelajaran langsung atau tatap muka, karena kalau pembelajaran daring mereka mungkin lebih sering menggunakan gadget daripada menggunakan alat tulis secara langsung. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan sesuai protokol kesehatan, baik dari masker, tempat mencuci tangan, kemudian hand sanitizer, face shield, dan lain sebagainya. Mereka sudah mempersiapkannya untuk pembelajaran tatap muka. Dan itu dari pihak sekolah juga sudah mempersiapkan berkoordinasi langsung tentunya dengan wali siswa atau wali murid terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dan mereka juga akan melaksanakan pembelajaran di sekolah itu hanya sistemnya ceramah atau guru atau pendidik yang akan menjelaskan, sedangkan
penugasan tetap dilakukan di rumah untuk mengefisiensikan waktu, karena pembelajaran tatap muka ini yang sifatnya baru percobaan, tapi tidak sementara ya, baru percobaan, maka banyak sekali syarat-syarat yang harus diterapkan untuk menjaga protokol kesehatan, terutama di dalam ruang kelas itu hanya diperbolehkan sepertiga dari kelasnya. Semisal 30, berarti dalam satu kelas hanya boleh diisi dengan 10 sampai dengan 12 siswa. Kemudian waktunya juga hanya terbatas, hanya 1 sampai 3 jam. Itu untuk pemberian materi saja, untuk penugasan tetap dari rumah. Sebenarnya pemerintah telah mengkaji secara bertahap tentang pendidikan yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Mulai dari tanggal 24 Maret tahun 2020, yang mana pada awal masa pandemi, yaitu pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, telah menurunkan surat edaran terkait SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang belajar di rumah. Nah, di situ belajar harus di rumah, tidak boleh di sekolah. Pertama kali dilaksanakannya belajar di rumah. Kemudian ujian nasional ditiadakan, tidak diadakannya ujian nasional. Kemudian PPDB dilakukan secara online, tidak boleh ada berkerumun. Kemudian surat edaran itu dikembangkan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 terkait dengan implementasi SKB 4 Menteri, yang mana ada 4 zona, yaitu zona hijau, kuning, merah, dan oranye dan merah, yang mana zona hijau sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi zona kuning, zona oranye, dan zona merah masih harus belajar dari rumah. Kemudian SKB 4 Menteri tersebut disesuaikan lagi pada pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bahwasanya tidak hanya zona hijau saja yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi zona hijau dan juga zona kuning diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Tapi zona oranye dan zona merah masih harus belajar dari rumah. Kemudian pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang ada penyesuaian SKB 4 Menteri lagi, yang mana mulai Januari 2021 apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin kepada sekolah atau satuan pendidikan tertentu untuk memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka pembelajaran tatap muka diperbolehkan tapi tidak diwajibkan, seperti itu. Sesuai survei kami, sudah ada 22% lembaga pendidikan yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka, yang mana ada 41% dari zona hijau, 29% dari zona kuning, 13% dari zona oranye, dan ada 6% dari zona merah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan karena banyak sekali dampak sosial negatif yang berkepanjangan yang berpengaruh kepada peserta didik, yang mana banyaknya peserta didik yang putus sekolah karena kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan, dan juga mereka terpaksa bekerja membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya. Ada juga penurunan pencapaian belajar, yang mana banyak sekali kurikulum yang tidak tuntas, kemudian motivasi belajar siswa itu menurun, kualitas belajar pun sudah menurun, dan lain sebagainya. Ada juga kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Nah, di sini mengakibatkan banyak sekali pelajar yang mungkin bisa dikatakan stres atau capek melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, akhirnya mereka memilih untuk menikah, jadi menikah dini. Itu termasuk salah satu dampak yang ditimbulkan sosial negatif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Kemudian pemerintah telah menetapkan bahwasanya pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu setelah pendidik dan tenaga pendidikan melaksanakan vaksinasi COVID-19, maka lembaga pendidikan tersebut sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Selain itu juga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan wali siswa, dan wali pun berhak menentukan bahwasanya anaknya boleh mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun tidak.
jika orang tua atau wali siswa ini mengizinkan untuk anaknya ikut pembelajaran tatap muka, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika memang tidak mengizinkan, maka diperkenankan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran tatap muka yang disarankan dari pemerintah? Nah, di sini pemerintah menyarankan bahwasanya anjuran dari pemerintah bahwasanya dalam satu rombel itu dibagi menjadi 2 atau 3. Jadi kurang lebih maksimal 15 siswa per kelasnya. Kemudian masing-masing kelompok belajar melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 2 kali dalam seminggu. Jadi hanya 2 kali dalam seminggu, Senin dengan Rabu atau Selasa dengan Jumat dan seterusnya seperti itu. Kemudian berapa sih jam pembelajaran tatap muka terbatas yang harus dilakukan siswa dalam 1 minggunya? Satu kali pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung selama 3 jam maksimal, yaitu dari pukul 7 sampai dengan pukul 10. Untuk selanjutnya, penugasan dilakukan secara pembelajaran jarak jauh seperti itu. Kemudian jam masuk antar rombel itu diberi selingan sekitar beberapa menit untuk memberikan selingan antara rombel satu dan rombel lainnya agar tidak terjadi berkerumun seperti itu. Kemudian bagaimana sih kombinasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh? Yaitu pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan untuk mengkoordinasikan penugasan dan juga pembelajaran yang bisa diterapkan melalui WhatsApp group mungkin atau Zoom meeting dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan tugas dilakukan secara pembelajaran tatap muka. Penugasan dilakukan secara pembelajaran jarak jauh, akan tapi pembahasan tugas dilakukan secara pembelajaran tatap muka seperti itu. Kemudian hari Jumat dipakai untuk melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas di setiap minggunya. Ya, seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Faizatul Fauziyah pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.